Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan dalam giat hari ini adalah pengawalan masih gugatan Undang-Undang Cipta Kerja formil dan material di Mahkamah Konstitusi. Masih bersama dengan Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini Partai Buruh bersama dengan organisasi serikat buruh, ada KSPI, ORI, KSPSI, KPBI, KSPSI, dan elemen lainnya melaksanakan aksi pengawalan terhadap sidang di Mahkamah Konstitusi, judicial review, uji formil daripada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah memasuki, kalau saya nggak salah, sidang yang yaitu mendengarkan saksi ahli. Kami meminta kepada MK melalui kesempatan ini untuk memastikan rasa keadilan kaum buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lainnya untuk mengabulkan dicabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Secara formil, undang-undang ini tidak melibatkan stakeholder, buruh, petani, nelayan, tidak pernah diundang di dalam pembahasan baik Perpu maupun Perpu yang disahkan menjadi undang-undang Cipta Kerja. Dengan demikian kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, kuasa hukum Partai Buruh sudah ada di sana, untuk meminta dinyatakan inkonstitusional tanpa kata-kata bersalah. Dengan dinyatakan inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak berlaku atau dicabut Undang-Undang Cipta Kerja. Kuasa hukum sedang mengikuti persidangan, dan satu-satunya partai politik yang mengajukan judicial review uji formil Undang-Undang Cipta Kerja hanya Partai Buruh. Partai Buruh yang berkomitmen agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dihapuskan, dinyatakan inkonstitusional. Karena undang-undang ini merugikan, bahkan mendowngrade dan menistakan kaum buruh dan kelas pekerja. Petani masa panen raya boleh diimpor beras, jagung, kedelai, daging, garam, dan lain sebagainya. Tanah-tanah petani akan dirampas dengan sistem bank tanah. Buruh outsourcing seumur hidup, buruh kontrak yang dikontrak berulang-ulang seumur hidup, upah murah, bahkan pernah 3-4 tahun upah tidak naik karena ada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh perempuan yang mengambil cuti haid, cuti hamil, tidak ada kepastian upah. Kemudian juga tenaga kerja asing yang unskilled workers mudah masuk karena tidak perlu izin di awal, kerja dulu baru nanti pengurusan izin, sehingga tidak ada kontrol. Dan undang-undang ini juga merugikan lingkungan hidup yang tanah bisa dikuasai 90-120 tahun oleh asing. The land of wealth, kata Adam Smith, bapak ekonomi klasik dunia. Kedaulatan adalah tanah. Tanah kita telah dikuasai selama 90-120 tahun melalui jalur konstitusional Omnibus Law. Maka kedaulatan kita telah terjaga. Ya, karena itu kami meminta MK, Partai Buruh meminta MK mewakili kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, pekerja informal, buruh termarginalkan, buruh tenaga honorer, dan masyarakat kelas pekerja lain untuk dinyatakan tidak berlaku inkonstitusional tanpa kata-kata. Selain itu, pada hari ini Partai Buruh kembali mengajukan gugatan yang ke-31, yaitu menolak presidensial threshold. Kami minta presidensial threshold menjadi 0%, tidak lagi 20%. Timur rakyatnya, pemilihnya tidak lebih dari puluhan juta. Calonnya, presidennya, calon perdana menteri 16 orang. Macron di Prancis, penduduk pemilihnya di Prancis tidak lebih dari 70 juta orang. Calonnya puluhan orang. Bahkan di Amerika pun, sebelum kontestasi di tingkat Partai Republik dan Partai Demokrat, di internal partainya ada konvensi, diikuti puluhan orang capres di masing-masing konvensi partainya. Hanya di Indonesia 267 rakyat Indonesia dan pemilih 205 juta kata KPU. Masa hanya 3 calon? Kami meminta presidensial threshold dicopot agar demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja, semua membeo dan membebek si para DPR, mosi tidak percaya pada DPR.
undang-undang yang terkait presidensial threshold dan undang-undang yang terkait parliamentary threshold. Semua DPR sekarang membebek, Pak turut, kancil, lagi pilek kalau kata tokoh tertentu. Ya, karena itu kita minta di demokrasi terpilih harus dihancurkan. Cara pertama adalah menghapuskan presidensial threshold sehingga calon presiden nanti 18 orang ada 18 partai politik. Nanti di putaran kedua silakan berkoalisi. Udah ketahuan kualitasnya nomor 1, nomor 2 capres. Kami minta dukungan rakyat Indonesia. Aksi-aksi besar akan dilakukan. Kalangan mahasiswa akan digerakkan. Buruh petani akan turun ke jalan untuk memastikan mendapatkan calon presiden yang terbaik buat republik ini. Tidak hanya 3. Yang 3 boleh nggak? Boleh, tapi jangan hanya dia. Jangan partai politik yang menentukan siapa presiden kita. Rakyat, karena ini kan pemilihan langsung. Caranya adalah 18 partai politik itu dibuka, bisa menjadi capres dengan presidensial threshold dibikin 0%. Kalau nggak, kami akan demo besar-besaran terus sampai menang. Karena negeri ini tidak mau kita gadaikan hanya koalisi partai politik yang berubah-ubah semau seenaknya tanpa ideologi. Maka hari ini resmi Partai Buruh sudah mendaftarkan judicial review presidensial threshold 20%. Kita minta jadi 0%. Hal lain yang kami persoalkan adalah Partai Buruh dan organisasi serikat buruh meminta pada Presiden, pada Menteri Tenaga Kerja, naikkan upah buruh tahun 2024 15%. Alasannya sederhana, 25% upah buruh itu sudah dipotong melalui Permenaker nomor 5 tahun 2023. Sekarang harus rebound. Ekonomi udah naik. Indonesia sudah bagus pertumbuhan ekonominya. Kita berterima kasih pada Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya. Tapi upah naikkan. Karena kami udah dipotong 25%. Naik 15% supaya rebound balik. Yang kedua, alasannya naik 15% upah minimum itu 2024 adalah middle income country. Middle income country itu penghasilan income per kapitanya di atas 4.500 US dollar per tahun. Jadi kalau kita rupiahkan 67.500 rupiah, kalau kurs rupiah 15.000 dibagi 12, maka sebulan ketemu sekitar 5,6 juta. Ya upah minimum harus 5,6 juta dong. Kan middle income country. Pengusaha diuntungkan dengan middle income country. Ada keringat buruh, keringat petani, keringat nelayan, keringat gunung honorer. Kok nggak menikmati hasilnya dari middle income country 5,6 juta? Nah, kira-kira 15% itu naik. Alasan yang keempat untuk mengurangi disparitas. Jadi misal yang udah di atas kebutuhan hidup layak 100% naiknya 10-12%. Yang masih rendah disparitasnya tinggi naik 15%. Alasan yang keempat, hasil penelitian Litbang, Partai Buruh dan KSPI dan KSPSI, KPBI dan KSBSI dan SPMI, KEP dan SPN, kami menemukan kenaikan harga KHL kebutuhan hidup layak itu berkisar 12-15%. Kami ambil yang tertinggi 15%. Itulah alasan argumentasi naikkan upah buruh 15% di tahun 2024. Dan yang terakhir, cabut undang-undang kesehatan. Ini menguntungkan 7 rumah sakit, Mayapada, Siloam, Sentosa. Kami menduga mereka untung. Karena apa? Nanti kelas dengan kelas rawat inap standar KRIS, semua rumah sakit harus investasi membuat ruangan kelas 3-nya. Tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi menjadi kelas standar 4 orang. Nah, investasinya dari mana? Ya hanya Mayapada, Siloam lah, Taipan itu. Mereka lah akhirnya mengambil lagi dana kesehatan yang berputar 500 triliun. Ini kekuatan uang, kekuatan modal. Mandatory spending yang kalau kita sakit dibayar berapa saja oleh BPJS diganti dengan money follow program, efisiensi. Nanti kalau saya sakit, Anda sakit, misal operasi 100 juta, kita bayar misal 30 juta, BPJS bayar 70 juta. Nah kalau kita nggak mampu, rumah sakit juga nggak mampu menyediakan kris, akhirnya investasi siapa? Ya Mayapada, Siloam, Datuk Tahir, James Riyadi. Kok kesehatan dijual sama konglomerat? Maka manajemen case-nya banker sih. Makanya sebaiknya Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja mundur lah. Rakyat udah nggak percaya, DPR mundur sana. Undang-undang kesehatan itu membuat kita bayar, urun bayar namanya.